Bab 4 Mari berdayakan masyarakat. Jika ingin menumpas kemiskinan di negara ini, kita semua harus maju dan bersatu. Percayalah, kita memiliki potensi luar biasa yang bisa diberdayakan. Negara tersandera. Salah satu solusi terbaik untuk mengangkat ekonomi rakyat adalah meningkatkan konsumsi domestik, atau dengan membeli produk hasil produksi putra-putri bangsa. Lalu, ayo kurangi impor barang konsumtif. Ini gerakan yang sulit dilakukan kalau media tidak mendukung, apalagi kalau media sudah dibeli oleh politik yang mempolitisasi berita. Maka, gerakan kurangi konsumsi impor tidak akan berjalan. Barang harian disebut dengan fast moving item. Ini termasuk rokok, sabun, susu, dan semua produk yang cepat berputar. Kategori ini disebut juga durable goods, atau barang yang habis dipakai. Ada juga produk yang non-durable, yaitu barang yang tidak habis dipakai, misalnya busana, aksesori, kecantikan, dan handcraft. Sayangnya barang yang difokuskan oleh pengrajin dan pengusaha adalah non-durable goods. Dengan begini, perputaran uang tidak kencang. Logikanya, Anda membeli barang non-durable tidak setiap bulan, kan? Anda membeli sepatu Cibaduyut, tas di Tajur Bogor, atau ukiran di Jepara mungkin hanya sekali dalam 1 tahun. Anda melakukannya tidak bulanan apalagi harian, karena barang ini tidak habis dipakai. Sementara itu, kita lompat ke Thailand sebentar. UKM-UKM yang didukung program pemerintah dan swasta memfokuskan diri ke durable goods dan fast moving goods. Misalnya, setiap desa punya brand dan produk sendiri. Jika Anda jalan ke 5 desa dengan produk yang sama, misalnya nata de coco, Anda akan menemukan merek yang berbeda-beda. Ada penganan nata de nanas, atau nata de lidah buaya. Banyak lagi makanan dan minuman kemasan fast moving yang dibuat dan diproduksi rumahan di setiap daerah. Karena itu, putaran uang dalam domestic consumption menjadi cepat. Itu membangkitkan ekonomi dan menurunkan jumlah pengangguran. Sebab, setidaknya produksi mereka akan terserap swasta. Saya gerah sekian lama melihat lemahnya pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini. Rasanya saya ingin berteriak. Itulah alasannya saya turun gunung sekarang ini. Saya merasa pemerintah tidak peduli dengan UKM atau jangan-jangan tidak tahu harus melakukan apa dengan UKM. Bahkan, banyak pejabat atau menteri yang bicara, ekonomi dunia sedang lesu. Mengapa tiba-tiba mereka jadi pengecut? Filipina ekonominya di atas 8%, India ada di atas 9%, Cina masih di atas 7%, kenapa mereka bisa? Lalu, sebagai rakyat kita bisa apa? Ingin mengganti pemimpin? Siapa lagi pemimpin yang mau memimpin negara ini? Muhammad Rizik Shihab? Susilo Bambang Yudhoyono lagi kah? Atau Prabowo Subianto? Percaya pada saya. Semua sama, selama politik bisa dibeli uang dan transaksional, negara akan terus karut-marut. Saat ini, negara berjalan secara autopilot, rakyat tanpa pemerintah punya sekitar 4% kontribusinya dalam menaikkan pertumbuhan. Jadi, karena itulah, saya ingin sekali kita keluar dari masalah ekonomi yang bagi saya mudah dikerjakan. Nahasnya, mungkin saat ini kita semua baru sampai dalam upaya menyusun diri, tetapi, saya ingin semua sahabat memahami, kita bisa keluar dari masalah ekonomi jika bergandengan tangan. Jangan pedulikan pemerintah dan politikus, jangan pedulikan media mainstream. Sejatinya, musuh kita sebenarnya adalah mereka-mereka yang terbeli kepentingan.